Jadi mungkin sebelumnya saya kenalkan dulu dengan istilah geriatri. Ya. Geriatri ini salah satu cabang ilmu kedokteran yang termasuk baru sebenarnya, mungkin belum ada 30 tahun gitu ya. Iya. Masih baru terhitungnya, dan ini khusus geriatri ini adalah bagaimana kita menangani lansia. Oh, lansia. Lansia khusus. Selamat pagi, siang, malam, alumni Plat D ya, Teh Kiki ya. Selamat siang di Selamat sini siang ya. di sini. Apa kabar para alumni Plat D? Balik lagi nih kita, saya Dedes barengan Saya Kiki. Teh Kiki. Ini ya, udah lama ya kita nggak barengan. Apa Iya, ini udah pertama lama. kali deh, Saya Teh? banyak cuti kali ya. Iya, ini kita yang pertama kali. Pertama kali bareng sama Biasanya Dedes. saya sama Teh Lavi, sama Teh Anti, sekarang sama Teh Kiki. Aduh, suatu kehormatan untuk saya. Sama-sama. Oke, ini kita kedatangan tamu nih. Ada yang narasumber kita hari ini. Ya. Mangga, ada Ibu Dokter Ibu dokter kita yang cantik sekali ini. Oh. Kebetulan beliau Iya. dari SMA 3 ya. Ah, dari tiga. SMA Iya. 3. Mangga Ibu sareng saha namina. Perkenalkan, saya Dewi. Ibu Dewi, Ibu ya, Dokter Dewi. Dokter, saya SMA 3 dulu. Iya. Alumni tahun 2002, meneruskan kuliah di Airlangga, Surabaya. Oh, di Erlangga. Jadi dari Bandung langsung ke Erlangga. Nah, mantap. Bisa bahasa Jawa. Bisa Jawa. Oh. Tiasa sakedik. Karena Sundanya masih kental, jadi kalau mau bahasa Jawa diketawain Medok-medok gitu ya. Mangga. Lalu ini ada sebelahnya yang Bapak ganteng kita, paling ganteng di sini. Mangga. Ya, saya kenalkan dengan Brahmanik nama lengkapnya. Tapi kalau di Bandung sih pada manggilnya Babam. Gitu. Kang Babam. Mohon abdi lami di radio itu dari tahun 2002 Waduh. sampai sekarang masih Iya. di IO-nya dari tahun 99 sampai sekarang masih juga aktif. Nah, tiba-tiba kok ke yang akan kita bicarakan ya, ke klinik. Iya. Oh, pindah jalur ya. Manajer enggak, aku enggak. masih di Masih. IO masih, radio Oh, masih, ya iya. kan gitu loh. Cuman pandemi efek ini membuat kita Berkreasi gitu ya. berkreasi, Betul. berinovasi, ya kan, pengembangan bisnisnya juga Kolaborasi dengan kesehatan. Ya, nah, akhirnya Oke. ada satu pemicu yang membuat aku tuh ini kayaknya keren nih kalau dibuat rumah sakit gitu. Dikolaborasi ya Teh ya. Iya, betul, kolaborasi. Dan memang SMA sekarang mau bicara mengenai klinik geriatrik Jadi, ya. Iya. Klinik geriatrik. Oke. Aku sendiri tadi dari SMA 5. Oh, SMA 5. Iya, Sama. lulusan 94. 94. Beda tipis kita. Tipis, Tipis banget. 98. Saya Jauh di 2005. bawah. Saya dulu kalau memandang anak 98 tuh masih kecil. Anak bawang gitu ya. Iyalah kalau zaman Masih iya, kecil. ya kan gitu loh. Ya. Gambar saya itu. Gitu. Pacaran masih anak 98. Aduh, anak kecil Budak banget tuh peletik pacaran. pisan, gitu kan. Zaman dulu ya kan. Berkembangnya usia, wah ternyata pas. Pas. Bedanya cukup lah ya. Cukup 3 tahun ya. 3 tahun, 5 tahun tuh ideal Ya, ternyata. berarti Akang sekolah SMA kelas 3, saya kelas 1. Enggak. Oh, saya masih SMP. Masih Atau SMP. saya belum lahir. Kebanyakan Masih korupsi. Pengennya gitu. Mangga, atur nuhun Akang Tete. Nuhun, Aku sami-sami, manggil Akang sami. Tete aja ya. Ya. Biar ini kita santai aja nih ngobrol di sini. Ini tuh kita kedatangan dari Klinik Bandung Geriatrik. Bandung. Aduh, mohon maaf nih Balelo. Soalnya Iya. Dari Permenkesnya Klinik Utama Geriatri Bandung. Oke, Klinik Utama Geriatri Bandung. Ya, Ini brandnya kenal- itu Bandung Geriatric Care. Oke, pasti penasaran nih para alumni di Plat D ini. Ini teh apa sih Teh, Kang? Bandung Geriatric Care ini apa? Bidang apa? Ya, jadi mungkin sebelumnya saya kenalkan dulu dengan istilah geriatri. Ya. Geriatri ini salah satu cabang ilmu kedokteran yang termasuk baru sebenarnya, mungkin belum ada 30 tahun gitu ya. Iya. Masih baru terhitungnya, dan ini khusus geriatri ini adalah bagaimana kita menangani lansia.
Oh, lansia. Lansia khusus. Kalau di undang-undang itu lansia adalah masyarakat yang berusia 60 tahun ke atas. Oke. Gitu. Udah 60 tahun? Belum. Belum. Ya Masih kalau 17. kalau kita ngomong 17. otomotif sih ya, mungkin ini bengkel mobil klasik. Betul nggak? Iya betul. Bengkel mobil klasik. Yang unik ya. Iya. Yang sudah jangan bilang tua. Nggak ada. Bilang Senior tua. citizen. Senior Keren. citizen betul. Kalau aku bilangnya aki nini. Agak Nah, gitu. Sepuh. Senior citizen kedengarannya kayaknya lebih enak gitu ya. Lebih enak ya betul senior Oke. citizen. Jadi ini umur 60 tahun ke atas. Kalau kita merujuk undang-undang yang ada di Indonesia, itu itu memang, memang 60 tahun lansia ke ya. atas itu lansia. Oke. Jadi geriatrik ini khusus untuk yang 60 tahun ke atas. Dan memang ini ada ilmu kedokteran ya? Ada khusus. ada? Jadi dokternya pun ada khusus. Sekolahnya itu bahkan lebih lama gitu ya. Kalau kita tahu ada dokter spesialis penyakit dalam. Iya. Setelah lulus dia sekolah lagi 4 tahun Iya. khusus tentang Untuk yang geriatrik. geriatrik. Oh, Ya, teteh itu. juga. Kalau saya dokter umum. Oh, dokter Iya. umum. Jadi kita menjemputnya dokter geriatri itu dokter subspesialis. Dia Subspesialis. spesialis penyakit dalam, subspesialisnya geriatri. Gitu. Itu berapa lama sekolahnya? 4 tahun Oh, tadi 4 tahun. geriatrinya. Makanya langka. Langka memang. Di Langka Bandung- banget di Bandung Jawa Barat. baru ada Ya, 3 ya, Pak? tiga. Oh, di Bandung belum ada? Bandung lah, Bandung Raya lah kita sebut Bandung Raya dulu. Oh. Itu cuman ada 3. Oke. Dan insya Allah 2 lagi digabung di kita. Yang satu kemungkinan insya Allah di second tempat BGC yang kedua, second BGC yang kedua. Alhamdulillah. Yang ini aja kita belum datang Iya. ya. Belum tahu. Tapi kita belum lansia. Tapi yang unik mungkin di sini ada kolaborasi ya. Jadi maksudnya mungkin Kang Babam bisa lebih jelaskan ide bikin daripada Bandung Geriatrik Oke. ini, terus kemudian kolaborasi. Jadi setidaknya ternyata antar alumni itu kita bisa kolaborasi karena Mbak Dewi ini ternyata alumni SMA 3. Oh, SMA 3 iya Betul. tadi ya. Tetangga yang baik lah ya. Siap. Tetangga ya. Mangga Jauh. Kang. Iya, mangga, Biar mangga. lebih tahu. Awalnya ini memang tidak lepas dari saat pandemi. Hmm. Gitu, terutama yang saat Delta. Iya, itu Saat yang yang lagi. Delta, betul. Saat yang Delta, kita alumni dari 94. Punten bukan ngomongin dulu Umur ya, apa angkatan gitu. angkatan dulu ya. 94 itu membuat grup kesehatan. Yang tujuannya membantu yang lagi kan waktu itu kan pada habis ya, Iya. pada kosong ya, Iya, tabung, ya kan gitu loh. Ke rumah sakit juga pada penuh. Nah, di situ kita akan berinteraksi siapa aja teman kita atau keluarga dari teman kita di angkatan yang kesulitan Iya. gitu. Dari situlah kita tektokan terus-terusan tuh di saat Delta lagi kencang-kencangnya. Naik-naiknya ya waktu itu. Iya. Nah, tiba-tiba ada isu, emang kita ada berapa dokter sih gitu kan gitu. Di alumni Jangan SMA ya, 5 jangan tuh. 94 aja, ini 94 kan sekian 94, dokter. oke. Keseluruhan dokter berapa? Ada yang nyeletuk. Itu kurang lebih 300 dokter. Gitu Di lulusan lulusan SMA 5. SMA 5. Dari lintas angkatan itu kurang lebih ada 300-an banyak dokter. Coba salah satu kan? di data pasti banyak Betul. juga. Gitu. Iya, Nah, aku keidean pikir ini. wah, langsung kan Mohon. otak bisnis. Anggernya. Waduh, kenapa Beda nggak kan ya? online dokter. Benten sarang Bu Dokter. Kenapa nggak Narasinya kita mantap. bikin Iya, betul. rumah sakit aja kan Iya, gitu. iya. Kebetulan di situ ada teman saya juga di angkatan, kebetulan sekelas lagi, ya kan. Dan dia memang pelopornya lah gitu, provokatornya untuk membuat rumah sakit ini gitu Oke. loh. Saya ngomporan, iya kak komporan. Provokator gitu ya. Provokator. Oke. Dokter-dokter Gitu. kahasut. Dia bilang, Kang Fir, buat yuk rumah sakit. Saya bilang, Iya. di Japri tuh di itunya kelas. Ayo, sudah gitu. Karena sama-sama ngebaca yang kemarin di grup itu. betul. Nah dari situ Kang Firda kontak lah Dokter Eldi. Akhirnya kita berlima lah kekumpul gitu. Kekumpul 5, ada 2 dokter di situ. Ada Dokter Eldi yang spesialis bedah di Iya. angkatan 2001. Oke. Angkatan 2001 SMA 5. Ada lagi Dokter Yogi, spesialis kandungan dia.
dia 94 sama gitu. Jadi di antara 5 orang ini 4 orangnya angkatan 94, satunya angkatan 2001. Dokternya 2 orang. Dokter 2 orang. Ngobrol, kita kan masih kesana kemari tuh. Iya. Ini rumah sakitnya apa segala Iya. macam. Tercetuslah ide untuk geriatri. Kenapa geriatri? Geriatri ini usia harapan hidup di Bandung itu sudah sangat tinggi sekarang. Dari 5 tahun 7 tahun ke belakang itu 69 tahun. Sekarang Lebih. 74,1 tahun. Sedangkan yang melayani, yang ngurus, ya, yang ngombehan mandian ya, kan tadi sensornya. Ya kan? Kalem. Udah jarang. Iya. Ya kan? Iya, berkurang Semuanya ya. agak berpicunya kepada ke anak kecil apa Usia produktif. ya kan? Iya. Ibu dan anak. Ibu dan anak rata-rata kan gitu. Nah, yang lansia ini kan semakin membesar nih Iya, jumlah betul. penduduknya kan gitu iya. loh. Dan sudah tidak tertangani Di Bandung. di ya. Bandung tuh Iya. gitu. Kang Yana pun juga sebagai wali kota mengamini itu. Makanya dia sangat support gitu saat kita mau adakan ya klinik utama yang berbasisnya Lansia. geriatri Ya. gitu, lansia itu. Nah, survei-survei semuanya dari pihak vendor alkes, alat kesehatan, dari pihak farmasi, dari pihak dokter-dokter yang tidak terlibat dengan kita lah ya, yang nggak Iya. tahu lah ya. Iya, Semuanya bilang ini brilian banget. betul. Ini brilian banget katanya gitu. Yang nggak semua kita bisanya kakolot Iya. sebenarnya kan gitu. Iya. Kedua, secara bisnis ini banyak belum tersentuh gitu. Nah, kita kolaborasi tadi dengan reuni angkatan. Sebenarnya hapunten pisan gitu loh ya kan. Udah 90 tahun ke bawah juga ya kan 89, 87 itu Masih udah banyak. masuk Lansia. udah masuk pralansia dan lansia. Oke, ya angkatan ya berarti ya. Betul, Angkatan betul. 86, 85, Iya, 83 apalagi dari udah. 80 lah ya, 80, Kesana sih 81 ya udah kan. sepuh ya. Itu kan berarti perbedaannya dengan saya kan 16 tahun. Kalau saya sekarang 47 berarti Ya, kan udah lebih udah dari 60-an kan iya. gitu. Nah, sebetulnya ya memang tanpa disadari ya saya juga ya kan. Iya. Bentar lagi nih Iya, kalau nggak masuk kerasa ya? udah Udah kerasa. udah kerasa gitu. Ripuh gitu Udah kan. mesti ganti onderdil. Remaja jompo. Onderdilnya Istilahnya sih remaja jompo. Onderdilnya Remaja masih jompo. ada. Ada remaja yang Remaja dokter jompo tapi tuh. jompo. dan terlihat sih teh, terlihat sekarang itu pasien di kita itu yang ke geriatri kita itu menanjak jumlah pasiennya. Walaupun baru, iya meningkat. Walaupun baru 2 bulan ya kita baru. Rata-rata baru usia bulan? berapa? Rata-rata ya 63, ada yang 70, ada yang 80 gitu. Penyakitnya Kang, teteh naon wae kada lebih banyak apa gitu untuk yang lansia ini? Jadi kalau lansia itu memang walaupun dikatakan sehat, tapi tidak harus bebas dari penyakit kan ya. Iya. Kalau konsep WHO tuh seperti itu. Iya. Nah, kalau penyakitnya memang beragam. Jadi yang kita tahu banyak ya, misalnya jantung, kah, paru-paru. Jantung itu pasti nomor 1 ya? Atau untuk lansia? Kebanyakan Oh, sih, enggak. kebanyakan Kebanyakan. lebih ke masalah Jantung. psikologis. Oh, psikologi. Secara Oh, Jadi kalau penyakit mungkin ada gitu ya. Tapi ketika lansia itu sakit, itu masking efeknya banyak teh. Jadi yang kelihatan tuh bukan gejala dari penyakit Penyakitnya. aslinya. Tapi Lebih ke tapi lebih kelihatannya mental. tuh mentalnya. Jadi yang nggak punya teman bicara, yang kesepian di Ingat rumah, mama aku Betul. yang nggak mau makan, Iya, iya. terus yang diajak ngobrol diem aja, Iya. nggak mau ngomong. Belum yang gitu kan. demensia. Demensia yang nggak Demensia, yang nggak nyambung, iya. yang udah Banyak yang pikun demensia, gitu ya. nomor Nah, 1. pasien-pasien seperti itu yang selama ini kita menganggapnya emang udah tua wajar pikun, padahal Iya. nggak seperti itu. Hmm. Nah, ketika datang Masih ke bisa BGC, diminimalisir, iya, diminimalisir gitu ya, masih Betul. bisa diobati gitu betul. kan ya. Jadi Iya, memang iya. ketika datang ke BGC dengan keluhan ini udah pikun, bicara nggak nyambung, sedih terus, nggak mau makan segala macam. Ketika diperiksa, memang penyakitnya ada gitu ya, ada ya entah jantung, paru-paru, diabetes, mungkin ya apapun. Tapi masalah utamanya adalah kita menyelesaikan Mental. aspek psikologisnya. Depresi. ternyata. Berarti ada Iya. psikolog juga, ada psikiater Ada, gitu. ada psikolog juga. Psikolog atau psikiater? Psikiater kita udah ada,
psikolog udah ada, psikiater kita yang masih belum ada. Belum ada. Itu ranahnya kan kebetulan untuk kepala dokter geriatrinya kan dokter Lajuardi. Dokter Jadi itu ranahnya dokter Lajuardi. Biar nyetel lah ibaratnya kalau nanti kita yang submit dari beberapa dokter kita ya kan. Biar Dokter beliau yang Lajuardi kurang berkenan kan nggak nyetel nantinya biar dari beliau. Jadi berapa dokter nih yang udah, kan asalnya berdua tuh dari 5 orang, 2 orang dokter. Sekarang udah Enggak, kalau yang dokter Yogi kan dia kandungan. ya Beda itu. Dokter yang LD di sini itu. yang di klinik kan. Nah, udah ada 5 nih yang secara SIP yang resmi ada surat izin praktek itu udah ada 6 totalnya. di Bandung Geriatric Care ini. Jadi ada dokter bedah, ada saraf, ada gigi 2 orang, 4, ada geriatri, ya kan? Terus ada satu lagi tuh Dokter rehab medik nanti. rehab medik ya. Menyusul. Gitu. yang SPOG kandungan memang enggak. Nggak ada lah untuk ini, lansia aduh, nenek. Sebentar. Apa? Oh, iya? Jadi boleh masukkan kadang tuh. umur 60 tahun itu ada yang di vonis kanker serviks. Maksudnya iya, itu kan sometimes ke mental juga ya. Tapi mungkin ke psikiater kali ya. Cuman karena itu ke teman saya, ibunya dia Bener, baru di ini tuh di Betul umur juga 60 itu. tahun Ada kasus. gitu. Dan ya mungkin ya kalau perempuan kan ya kanker gitu, apalagi orang tua gitu, bingung nih harus kayak gimana, konsultasi kayak apa ke siapa gitu. Mungkin nggak? Nggak ada yang nggak mungkin sebetulnya, memungkinkan. Hanya setelah ya kami itu ya banyak diskusi, terutama dengan senior dokter di BGC gitu. Termasuk dokter Yogi juga tuh dia spesialis kandungannya, subspesialisnya dia konsultan Feto maternal ya. feto maternal, artinya janin tuh dia tuh. janin. Jadi dia juga sudah ya sudah expert lah ya gitu loh. Iya. Dia sendiri juga nggak menyarankan untuk untuk kandungan di dalam situ gitu. Mungkin Kalau- ada Ke ranah depan yang mungkin bisa ada. Ke depannya Tapi melihat kasus istilahnya mungkin ya. mitra bestari Iya, kalau istilah gitu. bestari. Iya. Kayak Jadi panggilan. kalau ada Iya. kasus kita punya mitra mitra di gitu. situ. Seperti Oke. Dan satu lagi nih kelebihan dari kita punya Iya. klinik BGC ini, geriatri ini yang salah satu unggulannya kita. Iya. Kita akan mempersempit ya, mengurangi banyaknya obat yang dikonsumsi oleh si pasien. Dengan Betul. apa? Nah, tanya. Ya, jadi kenapa ada klinik geriatri? Kenapa penting gitu ya? Karena visi besar klinik geriatri ini adalah untuk menangani kasus-kasus pasien lansia khususnya itu dengan pendekatan interdisiplin. Jadi ada istilah multidisiplin, Dan kita interdisiplin. Jadi oke. menangani lansia itu oleh berbagai ahli. Ada dokter subspesialis geriatri, ada dokter rehab medik subspesialis geriatri juga, ada spesialis saraf, subspesialis konsultan neurovaskuler. Jadi memang dokter-dokter terbaik kalau saya lihat ya, dokter-dokter spesialis terbaik yang ada di Bandung ini ternyata ngumpul di BGC gitu. Alhamdulillah. Dan ketika mereka berkumpul ada ketua timnya gitu ya. Kalau di geriatri itu ketua timnya subspesialis geriatri Dr. Lazuardi dan Dr. Afandi. Nah, beliau-beliau ini nanti akan memantau supaya setiap dokter itu saling berkoordinasi gitu. Jadi kalau pasien ini butuh obat A, B, C, D, itu setiap dokter hanya boleh ngasih obat ini. Jadi nggak pasien itu nggak double obat, Betul. tidak Iya. multifarmasi. Kadang beda dokter obatnya Ya, banyak lagi beda Banyak, dokter. padahal hampir sama juga. Betul. iya. Jadi Betul. obatnya sama, dapat lagi dari dokter ini, obatnya ini dapat lagi Iya, gitu. Nah jadi itu kan udah bahaya ya. ada Bagus ya informasi. kayak gitu. Itu bahaya untuk lansia Untuk karena orang kan tua ya. kalau lansia Kadang-kadang ibu fungsi-fungsi saya juga organnya sudah menurun. udah tahu sakit lambung. Ya. Sebenarnya kan kalau kambuh atau apa mending ke dokter. Kadang-kadang sudah apa ya, maksudnya sudah terbiasa dengan promah, kerasa sakit perut apapun dia makan promah, Wak. Ada yang gitu kan ya. Ada. Terus kadang kayak nggak enak, meriang sedikit, biasa minum peppermint woods. Terus saya tadi minum saya bilang itu apa? Kan sebenarnya itu obat juga yang dimasukin. Iya. Kalau dengan kalau keyakinannya dengan satu obat ini dia sembuh,
sugesti itu sembuh Nah Iya, itu. iya. gitu Bu. Jadi memang di geriatri ini kelebihannya ini yang di BGC Jalan Jawa ini yaitu kita satu pasien itu kita bisa dirempuk lah ya dengan 3-4 multidisiplin ilmu kedokteran. Oh, berarti diagnosanya nanti didiskusikan Betul, gitu ya. betul. Jadi sehingga saat oke. memberikan obat geus teu kudu puluhan deui, cukup nih 3 macam obat atos Iya. gitu. Oke. Nah, ini Ini klinik ya? Masih Iya. masih klinik utama. Klinik Waktu itu utama. kita kan ke rumah sakit. iya. Ternyata banyak yang menyarankan ya kan dan ngelihat juga perizinannya ya kan. Berbelit-belit bakal lama bisa bertahun-tahun Iya, ya kan. Jadi udah klinik utama dulu aja. Yang diutamakan yang Betul. Nanti kalau udah tuh jalan mau Sambil- naik ke rumah sakit itu akan lebih mudah Iya, katanya. betul. Iya. Berproses ya. Iya, berproses. Pasiennya banyak kan? Alhamdulillah untuk tahap ya dari Untuk Dewi ya. tahap awal pasiennya kalau kata orang sudah mah ngeri ya. Ngeri ya? Ngeri ya gitu. Oh, berapa pasien yang sudah ditangani? Sekitar 30 30 lebih. pasien. Pak- Itu dari 45 pasien 45. sekarang per hari. Dari berbagai kalangan? Iya. Iya. Gitu. Maksudnya siapa aja gitu? Boleh ya yang datang Apa ke sana? ya segala kelas sih ada, Iya. tapi rata-rata kelas yang mampu, Ya. yang mampu. BPJS itu memang belum ada kan ya? Nah, Sedang inilah berproses. kita Sedang sekarang. berproses. Proses. Oh, alhamdulillah. Nah, kalau sudah jadi BPJS-nya, insya Allah sih tahun ini ya. Mudah-mudahan. Nah, ini kelar, itu udah tuh akan ada sebutnya apa? Tsunami lansia tuh Lonjakan. ke BGC itu. Pasti. Iya. Yang saya mah. Teh di Iya. belakang kantor kita aja, di belakang BGC itu RT RW tosnya Rios. Warga teh tos seueur cenah. Menaroskeun teh. Pas aya teh acan panggil Mohon karena Ya kan bade di setiap nyerbunakan kelurahan dirinya. itu kan nggak cuman posyandu, ada kelompok lansia itu kan yang ada pemeriksaan rutin setiap bulan. Dan sebenarnya Kang, punten ya, bukan ini rumah sakit. Saya tuh kalau ke rumah sakit dan melihat yang BPJS, apalagi lansia gitu, dia harus ada di situ seharian. Memang seperti itu gitu ya. Cuman itu belum konsultasi, belum apa-apa, tapi memang ini teh udah sepuh gitu kan. Lebih enak kalau menurut saya sih lebih enak ke BGC ini ya, karena mungkin Betul, ditanganinya betul, juga. betul. Tapi nggak tahu ya, maksudnya ini mah. Insya Allah iya. kami concern dengan pelayanan, Iya. kami concern dengan tindakan medisnya Betul, juga, betul. ya kan. Apalagi ini banyak jadi bahan sorotan Iya. BGC ini. Karena gitu. pertama ya. Iya, terutama investor juga, ya. Sudah Tapi banyak. mungkin kalau boleh tahu fasilitas kan di situ mungkin klinik ya, berarti periksa terus ada UGD nggak ada ya berarti? Jadi kalau klinik kita ini kan karena belum 24 jam, kalau untuk UGD itu tidak dipampangkan di depan, Bu. Jadi kita lebih ke ruang tindakan. Ruang Kalau memang tindakan. dibutuhkan, kita bisa melayani seperti itu. Oke. Rawat inap nggak ada ya? Oh, belum Oh, ada. Klinik kan ya. Kliniknya masih half day lah ya, Iya. belum 24 jam Iya, gitu. iya, Iya. iya. Jadi belum ada rawat inap. Mendasar, itu Iya. mendasar karena berhubungannya dengan perizinan. Oke. Gitu. Kalau perizinan rawat inap itu nanti tuh ada lagi Ada tuh. lagi Oh, izin-izinnya. tambah lagi wah atau jadinya Insya Allah kapan. bertambahnya pasien ya. Ya. Mudah-mudahan ya bertahap Iya, ke arah rumah bertahap. sakit, mudah-mudahan Pak. Berarti kalau yang dari klinik ini mungkin kalau rawat inap segala macam Dirujuk. nanti dirujuk mungkin ya. Oh iya, kita Dirujukin. udah kerjasama dengan Edelweiss, Oh iya, Edelweiss ya kan. Namun target kita itu saya dikasih tahu dengan Bapak Proklamatornya geriatri, yaitu Dokter Afandi. Dokter Afandi itu dokter Dia pelopor. pelopor dia. Dia salah satu yang membuat Permenkes geriatri itu dia juga. Di Bandung, dokter geriatri. Kan SIP-nya udah di kita kan gitu. Jadi dia sempat memberikan ke kami ini satu wejangan kalau pasien itu kalau datang ke satu tempat sebisa mungkin dilayani secara keseluruhan. Oh, oke. Gitu. Jangan misalnya ada yang kurang dikit, oh nanti Bapak dirujuknya ke sini ya kalau yang bagian rehab mediknya gitu. Kenaon dia bilang itu. Mau balik deui biasa nama Betul. Iya, benar. Iya. Jadi Mending usahakan dilengkapi di ya. klinik semuanya perlengkapan ada ya. Lengkap. Iya. Gitu. Jadi si pasien datang teh geus teu bisa kemana-mana, geus beres kabeh jadinya. Iya. Gitu. Jadi nggak nanti besok balik lagi ya atau gimana untuk pengecekan apa-apa segala macam kan karunya.
Makanya kalau Gitu. di BGC itu kita punya ruangan yang luas, ada media juga. Jadi Iya. pasien lansia itu gimana caranya mereka tuh betah nunggu di BGC Iya. Aduh, keren dan banget. berusaha nggak lama-lama gitu ya antriannya seperti itu. Iya. Karena memang lansia itu ya saya sendiri merasakan ya punya orang tua Betul, gitu kan. Betul. Bagaimana apa ya susahnya, bagaimana lamanya ngantri di rumah sakit. Betul. Ketika ke klinik dengan antrian yang cepat itu kan Iya. Lebih ya itu bikin banyak nyaman bawa ya. nyaman, betul. Belum ke satu ini gitu ya tempat Iya. dipindahin lagi ke itu seharian. Mending kalau ada anaknya Betul. gitu kan. Kalau Iya. sendiri kan Dan karunia. pasien-pasien yang udah datang ke kita juga Iya. kan kita tanya jawab dulu ya. Ya, ada asesmen awal dulu. Asesmen awal dulu. Jadi jawaban mereka rata-rata mereka senang banget ada di situ di Jalan Jawa itu. Kenapa? Karena kalau ke Boromius Iya. ribet parkirnya aja seperti apa. Belum udah turun naiknya si bawa orang tuanya juga Iya. seperti apa Iya. gitu loh. Belum Sedangkan di sini penontosan. nah gitu kan simple turun langsung masuk udah ke dokternya. Aksesnya nyampe. memang udah Ya, dibuat langsung untuk ya, nyaman kan, gitu ya. gitu. Jadi lebih nyaman ya orang tua di sana. Insya Allah. Wah, keren nih. Keren banget. Ah, Teh Dedes, ternyata kita masih ada satu lagi narasumber. Oh, ada? Mungkin yang lebih menjelaskan ada program-program Oh, untuk program dari lansia. geriatri. Iya. Oke. Kita ada Teh Siap. Nur Hayati Teh ya, Nur Teh Hayati. Nung. Teh nanon ya. Oh, ada Nuhun, Kang Babang. Terus soalnya Ya, sekarang di dia, Web. sebenarnya Jangan pergi. Teh Nung ini satu angkatan kan ya sama Kang Babang. Iya. Asal SMA 5 juga. SMA 5 juga. Dari 94. 94. Mangga. Ada beberapa program Jadi mungkin ini buat sebenarnya geriatri ini SMA 5. Atau Foundernya- memang gabung? foundernya SMA Foundernya 5, SMA orang tapi istilahnya dari kita SMA 5. Oke. Jadi yang 5 gitu ya. Mantap nih SMA 5. Alun. Halo, Tapi ini dokternya SMA 3 ya. Mic-nya di Kalau rasan Sarang itu Halo. siapa namanya? Ganti pemeran utama. nama lengkapnya sih Nur Hayati, tapi kita biasa manggilnya Teh Nung. Teh Nung. Iya. Oke. Ada Mangga nama Teh Nung. asli, ada nama panggung gitu. Bukan pagi malam. selebritis Panggung BGC ya. Oh begitu. Iya. Gimana Teh? Iya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah diundang ke sini. Iya, Siap. tadi Bersama- seru nih Teh. Kita Iya. ngobrolin apa tentang geriatri. Ini Iya. sebenarnya Sesuatu kan yang baru Iya, ya. buat saya Iya, ini baru-baru betul. sekarang taunya geriatri Iya. ini apa? Ternyata rumah sakit yang khusus untuk lansia gitu Iya. kan ya. Jadi untuk masalah kesehatan Betul. untuk usia lanjut memang Betul. disarankan berobatnya itu melalui klinik geriatri khusus. Iya. Jadi nggak langsung ke dokter spesialis Oke. gitu. Iya. Jadi ada dokter spesialis geriatrinya. Oke, Teteh kalau di BGC ya panggil mungkin Iya. BGC Iya, ini singkat. sebagai Saya di pelayanan dan marketing, pelayanan. ya. Jadi untuk urusan menjual-jual, marketing, mungkin promo, ya. iklan, Iya, Promo Iya. marketing itu. Banyak Iya. programnya katanya. Iya. Ada senam juga ya Coba-coba Teh Iya, ya. apa betul. aja nih Ah, ah. Teh programnya? Iya, jadi kebetulan untuk program memang sengaja kami buat tidak khusus untuk usia lanjut saja. Jadi bisa diikuti oleh kalangan muda bisa. Saya gitu. Iya. Muda, apa yang dipanggil muda. Iya, ya. jadi tujuannya supaya memang kami bisa jadi pusat kegiatan ya, baik itu usia lanjut maupun yang masih belum usia lanjut. Nah, jadi untuk yang program yang sudah berjalan ada senam pagi, sebetulnya itu olahraga kesehatan, itu juga dilakukan setiap Jumat, setiap jam 7:30 sampai jam 9 pagi. Siapa aja ya? Boleh datang. Boleh, siapa aja. Jadi itu untuk umum. Kemudian itu juga kita juga baru tuh namanya Abinaya. Jadi itu olahraga kesehatan. Iya, untuk- Abinaya itu memang dia apa istilahnya ya pengolahan nafas. Jadi cara mengolah nafas yang baik dan benar. Kemudian juga ada terapinya dan kami juga kemarin ikut ya karena baru dan itu alhamdulillah buat kami yang masih muda juga itu sangat bagus gitu. Jadi nggak harus Nggak hanya lansia, betul. tapi bisa masuk Bisa. juga untuk olahraga yang muda-muda Yang seperti muda-muda. kita. Iya. Nah, Oke. itu untuk senam pagi. Kemudian juga setiap Jumat juga saya mengadakan kelas berkebun. Ah, Jadi kelas untuk yang hobi berkebun. berkebun gitu ya. Hidroponik ya? Iya, Gitu. jadi ada kecambah, Iya. ada microgreens, ada Rajin si hidroponik. Bu ini mah. Jadi yang ingin mencoba apa istilahnya punya sayuran segar sendiri di rumah, Bisa. itu bisa setiap Jumat bisa datang Dengan lahan ke BGC. terbatas? Iya, betul Iya, dengan lahan oke. terbatas. Kemudian juga kami ada refleksi. Jadi yang capek-capek
yang misalnya habis kerja juga bisa, karena bisa dipanggil ke rumah. Jadi terapisnya itu bisa memang ada di BGC, bisa juga dipanggil ke rumah. Bisa ke Itu dari sana, Senin bisa sampai dipanggil. setiap hari Senin Jumat sampai apa? Minggu. Oh, Senin sampai Minggu. Ya, kalau di Bisa BGC dipanggil. memang hanya terbatas masih Senin sampai Jumat. Kalau mau dipanggil ke rumah sampai Minggu. Weekend juga bisa. Weekend bisa. Itu Boleh terapisnya tuh. Ya, jadi terapisnya dari- terapisnya khusus. ada- oh, Jadi khusus. ya kami kerjasama, terapisnya khusus. Kemudian juga ada untuk anak. Jadi ada maskeran untuk anak, ada pijat untuk anak. Kemudian juga ada yang memang dewasa gitu ya. Iya. Maksudnya yang standar ingin direfleksi juga bisa. Kemudian juga untuk usia lanjut. Jadi memang ada perbedaan nanti. Oke, jadi tidak khusus Ya. untuk yang lansia saja Betul, gitu ya, untuk anak betul. juga ada. Anak juga ada. Oke. Kemudian tadi sudah kegiatan aktivitas, kemudian kami juga bisa menyediakan home care. Jadi home care itu adalah perawat yang memang istilahnya merawat Di rumah. iya, pasien di rumah. Oh bisa ya? Bisa. Terutama Gitu. untuk lansia kan. Betul. Terutama untuk Kita lansia. nyari perawat gitu ya untuk Iya. mungkin Kita kadang-kadang sok hese. sok ese. Iya. Jadi insya Allah bertahap Iya, kami coba Laki perempuan lengkapi. ada ya? Iya, laki perempuan ada. Kami coba lengkapi dari mulai tadi ya, untuk perawatan medis ada, non medisnya kita punya olahraga, kita punya aktivitas berkebun. Jadi istilahnya kalau di rumah ngapain ya, Iya. udah datang aja ke BGC. Betul. Minimal anaknya ikut kegiatan di sana, kalau ibu bapaknya masih ada kan perawatannya bisa dilempar ke BGC juga Iya. gitu mungkin ya. Iya, iya. Seru Mungkin lah. ya kurang lebih seperti itu. Dan kebetulan Jumat ini ada event. Iya. Jadi senam pagi seperti biasa, olahraga dulu sampai jam 8:30, kemudian dilanjutkan dengan 9:30 itu ada talk show. Kita mendatangkan ahli gizi. Oh, ada acara ya? Ada acara di Oke. BGC Tanggal jam 17 ini ya? tanggal 17 Maret 17. hari Jumat jam 9:30. Kita akan bicara tentang nutrisi dalam raw food. Jadi ini materinya bagus banget. Makanan mentah. Makanan, jadi makanan bisa makanan mentah atau makanan dengan minim pengolahan. Oh, minim pengolahan Ya, ya. jadi Oke. mungkin hanya direbus sebentar atau kalaupun dipanaskan tidak lebih dari 45 derajat Celcius supaya kandungan vitamin, proteinnya itu Ada. masih ada gitu. Cocok nih buat ibu saya. Iya, Ibu bapak jadi saya kayak cocok. dan itu gratis. Buat kita Oh, juga kali gratis Gratis untuk juga. umum. Nah, mungkin nanti juga kalau mau bisa datang, tapi sebaiknya lewat pendaftaran dulu supaya dapat tempat duduk. Oke, jadi Kalau yang nggak mau ada, nanti daftar, ngampar. iya, alumni Platbi yang mau ikut acara nanti ya tanggal 17 Maret. Iya, silahkan. Nanti silahkan langsung ke Bandung Geriatric Geriatric Care, di Jalan Jawa ya Teh ya. Iya, Jalan Jawa nomor 42. Siap. Mungkin nanti Teh Kiki ya untuk pendaftarannya yang lebih Lewat Teh detailnya Kiki bisa Udah melalui di-share Teh sih Kiki. sebenarnya di Nanti dongeng kita alumni. share di sini. Iya, Iya. siap. Iya, itu sih kegiatannya. Oke. Oke. Iya. Udah 30 menit ini kita, Bos. Sebenarnya masih pengen ngobrol tentang geriatrik. Ini sebenarnya aku nggak hafal banget ini teh apa sih geriatrik. Baru sesuatu yang baru Iya, memang. sesuatu Jadi yang memang baru. teman-teman saya yang dokter pun banyak yang menyatakan kagum dengan ide ini Di gitu. Bandung baru Di pertama kali Bandung, gitu iya, ya. karena memang baru pertama kali di Indonesia ada klinik geriatri yang ada dokter subspesialis geriatrinya gitu. Oh, yang pelopor itu dokter Dokter Afandi itu, Oh, iya. Jadi memang oke. beliau dokter Khusus. subspesialis geriatri senior dan Yang memang ada di beliau Bandung. iya yang ada di Bandung. Dan ketika datang ke kita gitu ya, beliau juga sangat antusias menyambut ide ini. Iya. Sekarang sudah bergabung di kita juga. Alhamdulillah. Saya juga senang. Maksudnya kalau ada orang tua- Informasinya Iya, betul. mungkin ya cukup perlu diketahui sama orang banyak ya, masyarakat juga, Masyarakat karena di Bandung ya. Iya. setidaknya saya juga masih ada ibu saya gitu kan, jadi mereka yang masih punya ibu atau bapaknya ya Iya. mungkin bisa coba klinik ini Iya. gitu. Jadi jangan khawatir Teh, maksudnya jadi aduh saya harus sakit dulu nih buat datang ke Udah BGC, lah, ikut enggak. Jadi kegiatannya ya aja dulu ikut ya. kegiatan dulu. Iya. Kemudian juga saya sempat dulu waktu ikutan pameran gitu kan. Tiba-tiba ada yang datang terus nanya, "Kalau saya hanya mau curhat boleh enggak?"
Curcol. Kaci. Serius, ada yang Aduh, jadi informasinya maksudnya banyak mungkin, banget, ya, jadi iya. mungkin itu tadi orang tua mungkin ya tanda kutip mungkin kesepian Iya, gitu kan. betul. Jadi butuh silakan- teman bicara ya, gitu kan. Silahkan Iya. datang. Karena memang lebih ke mental ya tadi ya dok ya, Iya. lebih banyak ke mental. Jadi memang orang tua ya Butuh hiburan, Butuh hiburan. senang-senang. betul. Hatur nuhun. Aduh, terima kasih banyak Ibu Dokter Dewi, sama Tenung, juga sama Kang Babam ya. Terima Terima kasih kasih. informasi dan Hatur atas nuhun kehadirannya. pisan. Iya, Mangga, terima kasih semuanya. Sami-sami. Plat D. Sampai ketemu lagi kita di Dongeng Alumni selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.